pakai skincare itu muka aku kayak beruntusan gitu di jidat sama di bawah mata. Terus awalnya aku biarin gitu aja, mikir kayak ya udahlah gitu, nanti juga hilang sendiri, nanti juga sembuh sendiri. Terus lama-lama nggak hilang, tapi malah banyak jerawat gitu. Hai Jilovers, sama aku Amanda. Aku ikut tantangan 30 hari bersama Green and Sis. Produk yang aku pakai, facial wash, brightening day cream, dan brightening night cream. Bersama Green and Sis, kulit aku menjadi lebih lembut dan gak berminyak lagi. Dengan kulit sehat alami, aku jadi lebih percaya diri melakukan kegiatan sehari-hari. Green and Sis, kebaikan alami untuk kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, terlebih pada sobat sawit seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Sahnas Desta Oktarina yang akan menjadi moderator pada acara Bincang Pakar kali ini. Bersama saya juga telah hadir Bapak Ahmad Ghazali Sofwan Sinaga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, yang akan menjadi narasumber pada Bincang Pakar kali ini, di mana acara ini akan bertema mengenai fakta minyak sawit dari aspek kesehatan. Nah, para sobat sawit semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa minyak sawit itu merupakan bahan pangan yang mengandung sumber energi dan sumber vitamin. Nah, minyak sawit yang diproduksi oleh Indonesia ini kebanyakan memang sustainable dan lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak nabati lainnya. Selain menang dari hal efisiensi, minyak sawit kita juga kaya akan antioksidan dan vitamin seperti tokotrienol dan tocopherol. Jadi, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, sudah saatnya kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan salah satunya mengonsumsi lebih banyak minyak kelapa sawit. Nah, mungkin dari beberapa netizen ini sudah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih gitu dan bagaimana sih mekanismenya, kenapa minyak sawit ini digadang-gadang merupakan antioksidan dan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, saat ini datanglah pakar kita, Bapak Ahmad Ghazali Sofwan Sinaga, akan mendekode pertanyaan ini dan menjawab segala penasarannya netizen tadi ya. Dan para netizen yang ada di rumah masih boleh melakukan pertanyaan dengan mencatat pertanyaannya melalui platform media online kami, baik itu di YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Di mana selama 1 jam ke depan, narasumber kami akan memberikan paparannya, dan di akhir paparan akan diberikan hadiah atau merchandise bagi 3 orang penanya terbaik. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, kita langsung saja kepada Bapak Ahmad Ghazali Sofwan Sinaga untuk memberikan paparan mengenai Bincang Pakar hari ini. Silakan Pak. Baik, ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertama kali sih sebenarnya di awal saya ingin menjelaskan ya, sebenarnya banyak problema di Indonesia terutama yang tidak mengetahui tentang sawit ya. Banyak orang yang tahu sawit itu hanya sebagai minyak goreng ya. Terlebih lagi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya minyak goreng itu berasal. Nah, oke. Next. Ya. Dalam kondisinya sebenarnya ya, minyak sawit itu dibentuk ataupun dibuat ya dari buah sawit yang berwarna merah ya. Nah, pada dasarnya warna merah ini itu disebabkan oleh karotenoid. Nah, karotenoid ini sangat berpengaruh sebenarnya, sangat berpengaruh terhadap warna. Nah, bisa kita ketahui juga banyak yang memberikan isu negatif tentang saturated fat, tentang minyak sawit. Nah, di sini juga dalam paparan saya ini juga saya akan banyak mengklarifikasi tentang hal tersebut ya. Saturated fat benar, karena saya tidak akan berbohong ya, saya tidak akan berbohong bahwasanya harus fakta ya. Kelapa sawit memang memiliki kandungan saturated fat yang tinggi, benar. Nah, tapi di lain sisi kelapa sawit juga memiliki unsaturated fat yang tinggi juga. Nah, jadi nanti di dalam paparan saya akan saya jelaskan kenapa sih kok kelapa sawit itu
manipulasi bahwasannya bisa meningkatkan kolesterol lah atau Jadi seperti framing gitu ya, Iya. hanya melihat satu sisi dari Benar. kelapa sawit saja. benar, ya. Oke, yang unik lagi nih yang harus diketahui oleh masyarakat, kelapa sawit itu menghasilkan dua jenis minyak yang sangat berbeda. Ya, jadi itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak yang berbeda. Yang pertama kita sebut sering sebagai minyak kelapa sawit. Ya, yang dasarnya dia berwarna merah. Ya, dia berwarna merah, lalu juga tinggi vitamin. Ya, nah yang kedua kita sering sebut sebagai minyak inti sawit. Minyak inti sawit ini adalah duplikatornya minyak kelapa. Iya, minyak kelapa karena yang kita pahami dia tinggi akan asam laurat. Oke, next. Ya, seperti yang kita lihat bersama ya, ini adalah gambaran dari buah kelapa sawit. Ya, jadi buah kelapa sawit itu sebenarnya besar, tapi ketika kita ambil satu brondolannya saja, Lebih besar sini ya. benar, ya sekitar seperti itu besarnya ya. Nah, ketika kita belah, kita akan menyaksikan ada yang disebut sebagai mesokap atau daging buah. Nah, daging buahnya saja berwarna kuning orange, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya nutrisinya itu sudah sangat tinggi sekali. Nanti akan saya jelaskan nutrisinya apa saja. Lalu ada di bagian tengahnya yang berwarna putih yang sering disebut sebagai inti sawit, ya. Inti sawit inilah yang warnanya saja sudah menyerupai daging buahnya kelapa. Ya kayak santan gitu ya. Ya benar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya dua jenis minyak yang terpisah oleh yang namanya cangkang. Ya, nah tapi saya tidak akan bahas cangkang karena topik kali ini adalah tentang fakta kesehatan. Oke, kita next. Ya, ini adalah dietary fat yang tadi saya bilang tidak melulu tentang saturated fat. Ya, kita bisa lihat yang saya kotakin itu adalah palm, ya, di mana di sini dinilai palm itu memiliki saturated fat sekitar 51%. Ya, saya tidak bisa memungkirinya, itu benar, ya. Tapi bisa kita lihat juga di sini ada 39% monounsaturated, ya, dan juga ada sekitar 10% linoleic acid, ya, dan juga ada linolenic acid, yaitu asam linolenat, asam linoleat, dan asam oleat. Jadi sebenarnya komponennya justru lebih lengkap ya kalau Iya. yang itu dibandingkan nabati lain. Benar, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan virgin olive oil ataupun sunflower ataupun rapeseed, ya sebenarnya bisa kita lihat bahwasannya proporsional sekali antara saturated dan unsaturatednya di minyak kelapa sawit. Oke, next. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwasannya yang berwarna orange ini tuh sangat menarik. Kenapa? Kalau kita di dunia kesehatan, di dunia farmasi, dunia obat-obatan, banyak komponen dari minyak kelapa sawit yang bisa kita gunakan sebagai obat ya. Di sini ada provitamin A, ada vitamin E, ada squalene, ada fitosterol, ubiquinon ya, lycopene, ada juga vitamin D dan vitamin K ya. Nah, jadi sering kita sebut sebagai complexity antioksidan. Jadi Itu di mesokapnya ya? Iya, di Nanti mesokapnya. Minyak goreng ya? Kira-kira nanti akan menghasilkan minyak goreng. Iya, Benar. Oke, next. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya kenapa sih sawit itu potensial ya? Kita lihat di paling bawah ya, CPO dan PKO itu kita lihat price-nya itu sangat rendah. Dia berada di lini paling bawah ya. Ketika dia sudah diolah akan menjadi olein dan stearin. Meningkatlah harganya. Nah, terus berlanjut sampai akhirnya kita lihat di cosmetic ingredient pharmaceutical atau nutraceutical, antibiotik atau specialty fat, harganya sangat melambung. Ya, nilai tambahnya juga Nilai makin tambahnya tinggi ya? juga makin tinggi. Di sini membuktikan bahwasannya sebenarnya minyak kelapa sawit itu valuable. Ya, bukan sesuatu hal yang dia ya seperti yang Jadi kita ketahui momok, ya, iya. menjadi momok yang selalu kita bilang menyebabkan Hindari ya, Pak. iya dihindari atau menyebabkan kerusakan ya. Oke. Next. Nah, ini adalah proses yang sering kita lihat mungkin di beberapa tempat, tapi ini adalah cara orang Afrika. Jadi ini sebenarnya proses-proses ini sudah berlanjut dari tahun-tahun yang silam ya. Nah, next. Kita sendiri di PPKS sebenarnya sudah melakukan yang namanya modifikasi proses ya, sampai akhirnya kita memperoleh natural red palm olein. Nah, saya akan jelaskan red palm olein. Red palm olein adalah salah satu jenis turunan dari minyak kelapa sawit ya, yang
mirip dengan minyak goreng, tapi nutrisinya mirip dengan crude palm oilnya. Nah, ini akan menarik sekali. Oke, next. Nah, kita bisa lihat, bayangkan ya, kalau red palm oil itu warnanya jernih, ya. Tapi kalau crude palm oil itu warnanya ya merah, orange, tapi berkabut, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya fraksi cair ini sangat mengandung tinggi asam oleat. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bahwasannya bagaimana olive oil itu dilihat. Olive oil itu sangat jernih. Olive oil itu tidak memiliki padatan. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa? Karena olive oil itu sangat tinggi asam oleat. Nah, begitu juga di sini. Ya, oke, next. Nah, bagi kita yang tidak mengetahui ya, apa perbedaan dari minyak sawit yang mentah dengan minyak sawit merah ya? Simpel saja. Kadar karotenoidnya tidak jauh berbeda ya, karena warna merahnya itu tetap sama ya, merah, orange itu hampir sama. Nah, tapi ada satu yang berbeda, yaitu vitamin E-nya. Ya, di sinilah kita bisa lihat vitamin E dari red palm oil itu bisa sampai 1000 ppm, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Ya, nah, sedangkan crude palm oil itu ada sekitar 693 atau 700. Ya, kadang ada yang beberapa varietas milik PPKS itu yang hampir sampai 800. Ya, nah, squalene ini adalah prekursor pembentukan kolesterol di dalam tubuh. Ya, nah, di red palm oil itu ada sekitar 272 dan di crude palm oil itu ada sekitar di 148. Ya, itu perbedaan yang sangat tidak signifikan, tapi kalau di dalam tubuh itu sangat berpengaruh. Ya, oke, next. Nah, kalau di sini kita bisa lihat tadi ya perbedaan komposisi asam lemaknya, di mana CPO itu atau crude palm oil ya, atau crude palm oil ya, itu tinggi akan asam palmitat sekitar 45%. Ya. Sedangkan RPO itu sekitar 39%. Nah, di sini kita bisa lihat asam oleat berbanding terbalik. Ya. Kalau di red palm oil lihat 45%, Kebalikannya ya. Kebalikannya ya. Sedangkan yang CPO itu sekitar 36,7%. Ya. Oke, next. Ya, ini titik beku ya, atau berapa persen sih kepadatan yang terjadi ketika di suhu tertentu, ya. Mungkin banyak yang menyatakan, wah, sawit itu kalau minyak goreng itu kalau dimasukin ke suhu dingin dia beku, gitu, ada padatannya. Ya, ini adalah salah satu titik ukur atau salah satu alat ukur di mana kita bisa menentukan berapa persentase padatan yang terjadi di suatu suhu. Nah, sehingga kita bisa memanipulasi atau kita bisa mengetahui di mana kita menyimpan minyak tersebut. Tempat penyimpanan terbaik. Tempat penyimpanan terbaik. Dan sebenarnya ada alasannya, ada jawabannya kenapa bisa lebih padat, kenapa bisa lebih cair gitu ya. Tapi mungkin bukan di sesi yang ini ya. Oke, next. Nah, ini adalah berdasarkan hasil riset dan dukungan dari beberapa literatur ya. Untuk red palm oil olein itu sebagai food supplement, itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Ya, ini berimpact terhadap penurunan kadar LDL. LDL itu mengandung 75% kolesterol. Ya, jadi kalau misalnya kita terlalu tinggi LDL, dan LDL itu mengangkut kolesterol ke seluruh tubuh, itu melalui arteri. Ya, jadi kalau misalnya LDL terlalu tinggi dan terjadinya penimbunan di arteri, makanya sering disebut sebagai aterosklerosis. Ya. Nah, lalu ada ya slow the progression of heart disease. Ya, ini bisa menghambat atau memperlambat ya penyakit-penyakit jantung. Ya. Nah, lalu ada boost brain health. Ini sebenarnya menjadi riset yang menjadi topik riset yang sangat menarik karena boost brain health ini bisa dipengaruhi oleh vitamin E. Ya. Lalu ada enhance vitamin A status. Ya, itu sudah pasti karena minyak sawit atau red palm oil ini memang tinggi akan beta karoten. Ya, beta karoten itu di dalam tubuh akan dipecah menjadi 2 retinol, ya, tepatnya di intestin, di usus, ya. Jadi memang tidak perlu khawatir ketika kita mengkonsumsi minyak goreng, mengkonsumsi minyak sawit, ya makanya kita itu penglihatan kita itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak mengkonsumsi minyak sawit, ya. Nah, lalu ada reduce oxidative stress, ya ini disebabkan karena tingginya antioksidan yang terdapat di minyak sawit, ya. Nah, lalu ada improve skin and hair health. Ya, ini sangat menarik karena rambut kita sendiri itu membutuhkan nutrisi-nutrisi tambahan. Kulit kita juga begitu. Ya.
Yang terakhir ada boost immune system. Nah, ini yang sangat menarik, apalagi di era pandemi corona ini ya. Properti ini yang dicari ya? Benar, properti ini yang dicari. Sebenarnya seluruh minyak nabati itu punya properti seperti ini, tapi jumlahnya yang berbeda. Nah, dengan jumlah yang berbeda ini, kita bisa berdampak kepada berapa banyak yang akan kita konsumsi. Berapa banyak yang akan berimpact terhadap imun tubuh kita. Nanti akan saya jelaskan. Oke, next. Oke. Ya, pertanyaannya sederhana. Yang mana yang lebih baik? Ya kan? Apakah red palm olein, ya, CPO, ya, atau cooking oil? Oke. Next. Kalau dari sisi asam lemaknya, ya, seperti yang saya bilang, minyak goreng dengan RPO itu sama. Ya, kita bisa lihat di sini bahwasannya asam palmitat dari minyak goreng dan minyak red palm oil atau red palm olein itu hampir sama, 39%. Ya. Sedangkan asam oleatnya di red palm olein itu 45 dan di minyak goreng 44%. Ya, bahkan ada yang nilainya itu lebih tinggi daripada 44%. Untuk minyak goreng? Minyak goreng ya, seperti 2 kali penyaringan. Oh ya. iya ya. Nah, itu pasti lebih tinggi. Jadi banyak perusahaan minyak sawit atau minyak goreng itu melakukan modifikasi untuk meningkatkan properti ini ya sebenarnya. Dan properti ini yang dicari sebenarnya. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh terhadap masakan. Iya, betul. Gitu. Nah, oke. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Memang kalau misalnya kita cerita tentang komponen minor, karotenoid dari red palm olein itu menurun sampai akhirnya dia menjadi cooking oil. Ya, apalagi ceritanya tentang karoten. Pasti. Jadi semakin jauh supply chain-nya itu berarti kandungannya juga semakin dipertanyakan. Benar. Ya? Sebenarnya dipertanyakan dalam arti kata apakah dia berefek atau tidak. Kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi dilema di Indonesia ya. Karena apa? Sebenarnya karotenoid itu adalah sumber vitamin A, tapi apapun ceritanya kita diminta untuk fortifikasi vitamin A, fortifikasi vitamin D ke dalam minyak sawit, ke dalam cooking oil. Ya, nanti saya punya spesifikasinya berapa ppm yang harus dipenuhi ya. Nah, lalu ada vitamin E ya. Ya, kita bisa tahu lah bahwasanya cooking oil juga ternyata mengandung 323 ppm vitamin E, jadi masih banyak. Itu masih konsentrasi yang tinggi kalau misalnya dikonsumsi setiap hari. Ya, kita sudah dari dulu ya, saya dari kecil sampai sekarang tetap menggoreng itu dengan cooking oil yang berasal dari sawit. Fine kan? Kita masih bisa ya beraktivitas dengan normal, gitu, sehat gitu ya. Nah, lalu ada squalene. Memang di cooking oil squalene-nya menurun ya, sekitar 128. Karena apa? Karena pada proses pembuatan minyak goreng, ya minyak goreng sawit, squalene itu terperangkap di salah satu byproduct atau produk samping yang disebut palm fatty acid distillate. Dan itu sangat tinggi sekali kadarnya. Kalau misalnya kita mau mencari squalene itu sebenarnya biasanya ditemukan di zaitun juga ada atau di biji-bijian ya. Nah, squalene itu berpengaruh sekali untuk kolesterol di dalam tubuh. Karena dia memang prekursornya kolesterol. Ya, nanti kalau yang teman-teman kesehatan bisa tahu di mevalonic pathway, di situ bisa kita lihat bagaimana proses squalene menjadi kolesterol. Nah, next. Oke, ini adalah spesifikasi cooking oil yang aman ya. Nah, kita bisa lihat tadi kita cerita tentang vitamin E yang harus difortifikasi. Itu sekitar 24.000 sampai 36.000 international unit per kilogram oil ya. Nah, lalu vitamin D-nya itu 2.400 sampai 3.600 international unit per kilogram. Itu sangat banyak sebenarnya, tapi ya apa boleh buat. Ya kita harus mentaati. Oke, next. Oke, is palm oil bad for health? Nah, ini puncaknya ini sebenarnya bisa menjadi puncak ya. Nah, memang ini sangat menarik. Berbeda dengan minyak hewan ya atau lemak hewan ya. Lemak hewan itu sangat unik. Ya. Sedangkan vegetable oil itu rata-rata hampir sama ya. Oke, kita bisa kita lihat di sini bahwasannya seluruh vegetable oil itu tidak mengandung kolesterol. Yaitu kita harus pahami sama-sama ya. Oke. Lalu terdiri dari trigliserida. Ya. Nah, sedangkan palm oil itu tinggi akan asam oleat.
Nah, kenapa saya bilang tinggi asam oleat yang baik tadi dari awal? Karena dia berada di posisi SN2. Nah, dia berbeda dengan animal fat di mana palmitic acid dan asam stearatnya itu berada di SN2. Ini SN2 ini adalah urutan ya dari trigliserida yang akan diserap tubuh. Sehingga kalau misalnya di SN2 itu dilepas terlalu banyak yang palmitic, maka LDL akan tinggi. Ini alasannya. Oke, di sini perlunya keseimbangan antara saturated dan unsaturated. Iya, Di sini ya. benar. Ya. Dan memang kalau misalnya kita cerita tadi saturated dari kelapa sawit menyebabkan kolesterol, dari hasilnya saja ternyata saturated dari palmiticnya itu berada di SN1 dan SN3. Nah, sehingga dia tidak terserap. Nah, yang terserap tadi adalah kuncinya di SN2 dan itu ada di asam oleat. Oke, next. Ya, ini tadi saya sudah jabarkan. Ya, coba ini hasil riset dari PPKS. Next. Oke, trans fat ya. Trans fat menarik. Trans fat itu dulu ya tahun 1869 itu ditemukan oleh Maggie Morris ya. Itu karena keterbatasan atau kekurangan mentega menyebabkan mereka harus membuat margarin. Ya. Nah, tahun 1903 Norman ya itu berhasil menghasilkan minyak padat dari proses hidrogenasi parsial. Dampaknya apa? Terbentuknya trans fat. Nah, sedangkan kelapa sawit ya di Eropa itu terlalu banyak yang namanya minyak cair ya, minyak nabati cair. Sehingga untuk mendapatkan minyak nabati yang padat seperti margarin, butter ya itu perlu proses. Sedangkan kelapa sawit terdiri dari dua fraksi. Ada fraksi cair, ada fraksi padat. Fraksi cair silakan jadi minyak goreng, fraksi padat silakan dikombinasi untuk menjadi margarin. Ya, oke. Dan untuk menjadi margarin tidak perlu hidrogenasi. Tidak perlu hidrogenasi. Jadi tidak akan muncul trans fat. Oke, next. Ya. Ya, ini hanya nomenklatur dari asam lemak. Next. Ya, tadi sudah kita jabarkan. Kita next saja. Nah, apa itu trans isomer atau trans fat? Trans fat itu perubahan dari bentuk isomer ya, isomerisasi dari cis ke trans. Ya, asam lemak itu bentuknya cis. Ya, itu kalau dari sisi kimianya, cis itu merupakan double bond, ya, ikatan rangkap yang memiliki rantai atau tangan. Ya, itu yang tidak berseberangan, artinya dia sejajar. Ya, sedangkan trans fat itu dia memiliki tangan yang panjang atau tangan yang memiliki atom C lainnya itu berseberangan. Nah, itu dia disebut trans. Ya, dan ini yang sangat berbahaya. Ketika trans ini masuk ke dalam tubuh, dia akan menginisiasi pembentukan lipoprotein low density, LDL ya. LDL. Kita pahami LDL akan mengangkut kolesterol ke arteri. Ya, oke, next. Ya, ini bisa menyebabkan ya beberapa penyakit. Oke, next. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan. Next. Oke, kita cerita tentang PKO sedikit saja sebelum kita selesai. Oke, next. Ya, PKO itu ya berasal dari satu jenis buah yang sama dengan minyak kelapa sawit, tapi dia memiliki karakteristik yang sama dengan minyak kelapa. Ya, ini sangat unik sebenarnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya palm kernel oil ya dengan coconut oil itu memiliki asam laurat yang hampir sama. Ya, memang coconut oil lebih tinggi asam lauratnya ya. Tapi ada satu hal yang palm kernel oil punya dibandingkan coconut oil, yaitu asam oleat. Nah, ini menarik sebenarnya karena ada beberapa jenis penyakit yang memang dia harus dibarengi antara lauric acid dan oleic acid yang tinggi. Nah, oke, next. Ya, ini next dulu. Ya, di sini yang agak unik juga. Kenapa coconut oil itu atau PCO itu lebih banyak dikonsumsi orang? Ya, sebenarnya ini. Jawabannya adalah PCO memiliki komposisi vitamin E yang sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi. Bisa kita saksikan tocotrienol itu sekitar 19,83 ppm, sedangkan PKO itu hanya 4,46. Dan uniknya lagi, kalau kita sebut D-alpha tocopherol adalah vitamin E, dan memang kita tahu bahwa D-alpha tocopherol ada vitamin E yang aktif,
ternyata PKO tidak punya, gitu. Sedangkan coconut oil punya sekitar 4,47 ya ppm. Nah, yang unik adalah squalennya sangat tinggi di PKO, sedangkan di VCO hanya 9,45. Ini unik sekali. Jadi sebenarnya ada penjabaran yang logis. Kenapa VCO dan PKO ketika dikonsumsi tidak menyebabkan kolesterol? Ya, itu ada jawabannya sebenarnya. Tapi mungkin nanti di sesi yang berikutnya. Mungkin ada netizen yang bertanya di Iya, online juga mungkin bisa juga. sekarang ya. Iya. Oke, kita coba next. Mungkin satu lagi yang terakhir. Ya, ini adalah perannya PKO dan VCO ya untuk di kesehatan. Tadi kita udah cerita tentang minyak sawit, sekarang kita cerita di PKO dan VCO. Kenapa saya gabung PKO dan VCO? Karena memang mereka berdua ini disebut sebagai lauric oil. Ya, minyak-minyak yang tinggi asam lauratnya. Ya, memang penemuan terbaru dari PPKS dan yang bekerja sama dengan PT API dan juga beberapa institusi lainnya mendapatkan bahwasannya ada sumber lauric acid lainnya. Tapi itu mungkin nanti karena itu pembahasannya di luar dari sawit ya. Nah, lauric acid ini dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL ya, dan dia tidak meningkatkan kadar LDL. Saya tidak bilang dia menurunkan, tapi memang tidak meningkatkan ya. Oke. Lalu lauric acid terbukti menghambat perkembangan kanker. Ini sudah diuji ya. Kenapa? Karena memang dia bekerja memicu antiproliferatif ya dan proapoptosis pada sel kanker ya. Nah, sudah ada penelitiannya tentang kanker payudara dan endometrium. Oke. Nah, lalu ada juga prinsip kerjanya dari lauric acid ya, yaitu mengganggu membran sel sehingga mengganggu perakitan dan pematangan. Ya. Oke. Yang terakhir ini yang sangat unik ya. Yang sangat unik yang perlu teman-teman tahu sebenarnya di rumah ya. Jadi kalau mau diet, kalau memang mau punya badan yang ideal itu mungkin bisa konsumsi ini ya di rumah ya. Nah, lauric acid itu tidak memicu akumulasi lemak dalam tubuh. Ya, itu harus dipahami bahwasannya tidak seperti asam lemak jenuh rantai panjang lainnya. Nah, lauric acid merangsang metabolisme dan meningkatkan ketosis sehingga ya ini sering digunakan sebagai material penurun berat badan. Ini memang unik sekali menurut saya. Baik, saya rasa terima kasih banyak pemaparannya ya Bapak Ahmad Ghazali Sofwan Sinaga. Nah, sebelumnya kami sudah merangkum beberapa pertanyaan offline yang sudah ditulis dalam media platform sosmed kami, yaitu dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, sekarang Bapak Ahmad Ghazali Sofwan Sinaga mungkin kami minta tolong untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Sawit. Yang pertama mungkin dari entomologi UPN ya. Yang WHO ini kan baru-baru ini mengeluarkan infografis tuh, gimana caranya supaya kita bisa mempunyai imunitas yang baik dan apa sih saran food and nutrition tips during self quarantine. Nah, dalam infografis tersebut dituliskan bahwa sebaiknya minyak sawit itu dikurangi atau jangan dikonsumsi. Nah, gimana pendapatnya tentang hal ini, Pak? Oh, oke. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya tidak memungkiri bahwasannya kelapa sawit memiliki saturated fat. Itu saya tidak akan pernah berbicara bahwasannya dia bukan saturated fat. Nah, tapi dengan kondisinya yang balance ya antara saturated dan unsaturated, ini sangat sangat memudahkan kita untuk mengetahui bahwasannya ya kelapa sawit itu memang sangat baik. Nah, di era pandemik ini memang saya terkejut juga ketika WHO mengeluarkan bacaannya di infografis ya, don't eat saturated fat, dan salah satunya adalah palm oil. Ya, terkejut karena kenapa don't eat gitu. Dan pada akhirnya di bulan Mei baru-baru ini WHO merevisi lagi gitu. Itu unik juga menurut saya ya, bahwasannya mungkin secara internal mereka juga sudah membahas bahwasannya ya memang palm oil itu saturated fat, tapi juga tinggi unsaturated fat. Gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung menyatakan don't eat. Dan bahkan di infografis yang terbaru less eat. Iya, betul. Nah, less eat saja palm oil tidak dimasukkan. Iya, betul. Ya, jadi arti kata tapi coconut oil dimasukkan. Saya terkejut juga coconut oil dimasukkan. Apa masalahnya gitu ya? Kalau dari beberapa riset itu sebenarnya banyak jawaban yang menyatakan ya cooking oil itu atau cooking oil dari coconut oil itu sebenarnya bagus gitu ya. Nah,
Tapi kenapa WHO menyatakan let's eat? Gitu ya. Dan sebenarnya ada jawaban-jawaban lainnya. Jadi menurut saya mungkin karena WHO juga sudah menggantinya dengan yang baru dan palm oil tidak termasuk di dalamnya ya. Mungkin saya rasa sudah ada jawaban di situ. Bahwasanya kelapa sawit itu ya tergolong yang minyak yang diperhitungkan untuk dalam kriteria COVID saat ini. Jadi Bapak entomologi UPN tidak perlu khawatir ya Pak ya, minyak sawit masih tetap aman dikonsumsi, terbukti dengan adanya revisi dari infografisnya WHO. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mungkin dari Peterson Zidabalok ya. Beliau, ini Bapak apa Ibu ya? Ibu ya mungkin ya. Beliau menanyakan sebenarnya ada berapa persen sih produknya sawit itu yang sudah dipasarkan dan apakah produk vitaminnya itu tahapannya sudah standar atau bagaimana gitu? Ya. Milestone-nya pengolahan minyak sawit, ya. Itu seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau minyak sawit, kalau kita mengacu pada sistem yang saat ini ada, yaitu di pengolahan pabrik kelapa sawit, sebenarnya untuk mendapatkan vitamin itu masih belum. Tapi beberapa institusi ya seperti PPKS di Malaysia seperti Malaysian Palm Oil Board ya MPOB itu sudah ya menghasilkan beberapa substrat atau material-material yang bisa kita jadikan suplemen. Nah, memang ya keterbatasannya adalah kita adalah lembaga institusi riset ya di bawah PT RPN ya di bawah BUMN ya. Yang berbeda dengan MPOB. Malaysian Palm Oil Board itu memang menjadi kementerian sawit sendiri, sehingga mereka itu mampu berkembang dan leluasa menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Seperti BLU gitu kali ya? Ya benar, seperti BLU juga kalau di Indonesia. Dan bahkan mereka sudah menghasilkan yang namanya Palm 3A. Ya, Palm 3A itu adalah palm yang suplemen yang mengandung tocotrienol tinggi. Itu sangat unik sekali. Nah, kalau minyak sawit sendiri di MPOB itu juga sudah dari zaman dulu. Bahkan PPKS juga sebenarnya sudah dari zaman dulu menghasilkan minyak sawit merah ya. Nah, hanya saja memang kita belum sampai ke fase suplementarinya. Kita belum masuk ke food supplementnya. Kita belum masuk ke situ. Sedangkan Malaysia dulu sudah pernah mencoba menjadi minyak yang untuk digoreng. Gitu, untuk yang disalad ya maksud saya untuk ya seperti minyak zaitun bukan untuk menggoreng seperti minyak goreng sekarang ya. Nah, tapi ternyata pandangan masyarakat itu memang hampir sama budayanya dengan Indonesia, menganggap bahwasannya warna merah itu menjadi pengganggu pada makanan. Ya, padahal layaknya kita meminum jus wortel. Ya, yang warnanya orange tapi kita minum. Ya, itu termindset sih karena kita tahu bahwasannya kelapa sawit itu hanya untuk minyak goreng, padahal tidak. Bisa untuk yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu di bleaching ya sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak perlu di bleaching. Iya, sebenarnya itu. Ya, tapi memang punya efek-efek lain sih. Kalau misalnya tidak di bleaching, mungkin warna makanan menjadi merah ya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau ngelihat tadi pertanyaan yang lain, sepertinya ada yang beberapa sudah dijawab juga ya, kayak sebenarnya efek fisiologis lemak dari trans fat atau saturated fat itu apa, itu tadi udah bisa dijelaskan ya, menyebabkan penyakit. Terus ada pertanyaan yang lain, apakah dari Bapak Roy Nasup, apakah kelapa sawit sudah bisa dibilang sebagai biofarmaka gitu? Kalau iya, ada trik atau DIY tersendiri nggak sih untuk meracik supaya bisa dijadikan obat sehari-hari gitu? Oke, kita katakan biofarmaka. Ya, kalau biofarmaka itu lebih kepada material alam yang kita jadikan asupan, ya asupan nutrisi yang bisa mengimprove atau meningkatkan kualitas tubuh. Ya, oke. Kalau kita cerita seperti itu, kelapa sawit itu punya nutrisi. Ya, kita ketahui dia punya dia punya asam oleat tinggi, ya, dia punya linoleik. Dia punya linolenat yang kita ketahui omega 3, omega 6, omega 9 ya. Nah, selain itu dia juga tinggi karotenoid, vitamin E, ya, fitosterol, squalene. Sebenarnya kalau menurut saya dari hasil-hasil riset kita selama 5 tahun belakangan ini terhadap uji praklinis secara in vitro, banyak sih yang berdampak positif
Ya, berdampak positif itu banyak sekali dari minyak sawit. Tapi memang harus dengan cara tersendiri. Nah, cara tersendiri yang saya katakan harus dengan hati-hati. Tidak bisa sembarangan. Karena buah sawit itu luka sedikit, dia akan meningkatkan free fatty acid. Ya, karena ada enzim yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Nah, itu harus dijaga. Ketika free fatty acid meningkat, maka akan terjadi sinergitas terhadap beberapa komponen minor. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Sebenarnya bisa dikasih tips dan triknya nggak sih untuk ibu-ibu yang di rumah gitu, bagaimana mengelola minyak sawitnya gitu supaya tetap aman? Apakah benar-benar nggak boleh digunakan lagi gitu, atau masih bisa digunakan beberapa kali atau gimana? Oke, ini berarti kita topiknya ke minyak goreng. Iya. Ya. Kalau minyak goreng sih saran kita juga sudah pernah melakukan riset, memang yang efektif itu di 3 sampai 4 kali penggorengan. Ya, dan sebenarnya di beberapa vegetable oil lainnya pun sebenarnya masih tetap aman. Ya. Hanya saja apa yang digoreng. Iya, iya. Nah, apa yang dimasak? Jangan ada yang hilang gitu selama proses. Iya, apa yang dimasak? Kita punya beberapa data bahwasannya protein tinggi itu minyak hasil olahannya itu tidak layak untuk lebih dari 2 kali. Ya, jadi material-material yang memiliki protein tinggi, ya itu bisa. Properti bagusnya itu bisa iya, menghilang. Properti bagusnya bisa menghilang. Ya, bahkan warna minyak itu bahkan lebih gelap. Oh, iya. Gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang dari Facebook yang belum terjawab, yaitu dari Bapak I Putu Swastika. Nah, sebenarnya yang kandungan vitamin kan udah ya terjawab, cuman produk-produk kesehatan apa saja yang telah terbukti pemakaiannya di bidang kesehatan selain multivitamin tadi ya? Oke. Ya sebenarnya kalau untuk sawit sendiri itu pastinya secara dari sisi kesehatan, saya ambil satu contoh saja. Dari minyak sawit yang paling terkenal digunakan sebagai material antibakteri adalah palm kernel oil. Ya. Nah, palm kernel oil ini sering diproduksi asam lauratnya, ya, atau dieliminasi minyak nabati asam lemak lainnya untuk memperoleh asam laurik, kan gitu. Nah, lauric acid ini sering kita gunakan sebenarnya. Jadi saya tidak menyatakannya sebagai suplemen, ya, tapi lebih kepada consumer goods, kosmetik, sabun, ya, dan lain-lain. Sebenarnya sangat efektif. Terus sanitary juga sih. Iya, sanitary juga sebenarnya. Jadi memang pasti kita akan melihat beberapa produk-produk yang mengandung untuk sabun ya, untuk kebersihan ya, produk-produk kebersihan itu pasti, gitu ya? Iya, surfaktan pasti mengandung yang namanya lauril. Iya, betul. Ya, bisa nanti dilihat lauril sulfat, ya, mungkin sodium lauril sulfat, itu semuanya berasal dari asam laurat. Dari situ saja kita bisa menjawab bahwasannya lauric acid adalah asam lemak populer, ya, yang digunakan sebagai material pembersih atau ya tadi Mbak Sandra juga sudah bilang sanitasi juga ya sebenarnya ya. Berarti memang sangat terlihat ya perannya kelapa sawit di tengah pandemi COVID itu sangat besar, bukan cuma sebagai food tapi non food juga. Non food juga, benar. Ya, betul sekali ya. Sekarang pertanyaan dari offline-nya sudah insya Allah terjawab semua ya. Dan acara selanjutnya adalah menggabungkan dan menjawab pertanyaan dari online. Tapi sebelum itu kita akan ada break dulu, beberapa pesan-pesan dari PPKS. Dan untuk sobat sawit lainnya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Nanti kami akan jawab pertanyaan kalian dan kami akan memberikan hadiah kepada 3 penanya terbaik. Petani sawit gagah perkasa, anugerah dan kebanggaan bangsa, tumbuhlah subur sawit lestari di tanah tercinta ini, Indonesiaku. Sawit
perkenalkan saya nama Adi Soekarto dari KUD Mukti Jaya, Desa Bumi Kencana. Sawit kembali lagi bersama kami. Nah, sekarang sudah saatnya kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan secara online ya. Langsung aja kali ya Pak ya. Ya, boleh. Pertanyaan pertama nih dari Momrun. Dia bertanya katanya, jadi sebenarnya dari aspek apa sih si sawit itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh gitu? Kayaknya mungkin karena tadi presentasinya terlalu spesifik, jadi untuk ibu-ibu yang di rumah atau netizen yang lain masih kurang nangkep. Oh, oke. Dari mananya sih gitu? Oke. Ya, sebenarnya ada di materi saya ya di ini ya. Kita bisa pahami bahwasannya peran dari minyak sawit maupun minyak inti sawit itu terhadap imun itu banyak. Ya. Oke, saya bisa simpulkan saja ya. Artinya ada beberapa slide yang sudah saya simpulkan terkait itu. Nah, kita bisa lihat dari fatty acid sendiri, ya, dari asam lemaknya sawit sendiri, ada 4 komponen yang memang sudah banyak sekali risetnya, ya, terkait virus, ya. Nah, terkait imun, terlebih lagi terkait imun itu sudah sangat banyak sekali. Nah, yang pertama itu asam laurat, ya. Yang kedua ada asam oleat, ada asam linoleat, dan ada asam linolenat. Nah, sedangkan untuk minor konstituennya yang terdapat di minyak sawit maupun minyak inti sawit itu ada provitamin A pada minyak sawit, ya, terus ada vitamin E pada minyak sawit, ada tocotrienol pada minyak sawit dan minyak inti sawit, dan ada squalene pada minyak sawit dan minyak inti sawit juga, ya. Oke, next. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu struktur dari coronavirus itu seperti apa, ya. Nah, ini yang saya ini adalah struktur yang saya dapatkan, ya, yang dari beberapa saya dapatkan literatur, ternyata ini yang menyerupai coronavirus COVID-19, ya. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwasannya coronavirus ini merupakan virus dengan RNA single helix. Strain satu aja ya, Strain satu satu. lembar aja ya. Iya, benar. Dan ini yang memang menyulitkan kita, ya, menyulitkan banyak para medis untuk mendapatkan vaksin, ya, karena dia dengan mudahnya, dengan cepatnya dia bermutasi, Iya. ya. Selain coronavirus, ya, memang pertahanannya virus itu memang mengubah atau bermutasi dalam tubuh. Ya, contoh seperti HIV, kenapa dia sangat sulit sekali untuk diobati atau dibunuh, karena memang dia secara berkala mengganti proteinnya, sehingga kita tidak mudah untuk mendapatkan vaksinnya, tidak mudah untuk mendapatkan obatnya. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa ringkasan. Saya memang membuatnya untuk para teman-teman di rumah ini, ya, agar tidak khawatir. Apakah minyak sawit itu dikonsumsi bagus atau buruk bagi imun, ya? Oke, saya akan jawab. Di sini kita bisa tahu bahwasannya asam lemak tidak jenuh itu ada di dalam sawit. Oleat, linoleat, linolenat. Kita semua udah tahu, ya. Nah, ini mempengaruhi respon imun, ya, terutama pada individu yang terinfeksi. Dia akan meningkatkan sistem imun kita dengan beberapa mekanisme molekuler, ya. Yang pertama dengan mengubah komposisi dan fungsi dari membran sel, memodifikasi produksi eikosinoid, dan mengubah biosintesis sitokin, ya. Ini kalau saya jelasin sitokin itu akan panjang lagi ke belakang. ACGT gitu ya. nanti bisa masuk kita ke sel T, ya, bisa nanti T limfoid, B, ya. Oke, tapi nanti berkembang bisa jadi. Nah, lalu ada asam lemak tidak jenuh, ya. Yang pertama adalah asam oleat, karena yang paling tinggi jumlahnya di minyak sawit, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, asam oleat ini menstimulasi yang namanya natural killer. Natural killer ini memang sudah ada. Ini memang sudah alami di dalam tubuh kita, ya. Nah, lalu asam oleat itu juga meningkatkan kapasitas fagositosis neutrofil. Jadi, fagositosis itu seperti memakan. Jadi kalau ada benda asing dia memakan. Gitu ya. Kira-kira seperti itu analoginya. Karyofag gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Makanya percaya atau tidak percaya, setiap hari kita menghirup atau setiap hari kita pasti akan kemasukan virus atau bakteri. Yang radikal bebas itu. Iya, benar. Percaya atau tidak percaya, tapi tubuh kita meresponnya dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan respon imun. Ya.
Sebenarnya ada banyak lagi, nanti ada respon imun spesifik, respon imun non spesifik, ya itu bisa dijelaskan sebenarnya. Oke, lalu asam oleat juga bertindak meningkatkan respon limfosit T, ya, dan B. Nah ini yang sangat berpengaruh terhadap respon imun non spesifik dan spesifik. Ya mungkin di lain sesi kita bisa berdiskusi tentang apa sih sebenarnya, bagaimana sih sistem kekebalan tubuh kita gitu ya. Oke, next. Nah, lalu kita berpindah nih, kita coba ke lauric acid ya. Lauric acid dan monolaurin, ya ini yang paling banyak berada di dalam minyak inti sawit, dan saya harus katakan VCO juga begitu. Ya, jadi saya tidak mengada-ngada bahwasannya ketika memang di rumah punya VCO ya silakan konsumsi VCO. Tapi kalau misalnya memang punyanya PKO ya silakan, punyanya minyak goreng ya pakai aja gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, lauric acid dan monolaurin merupakan kombinasi selektif, ya, dan efektif, ya, yang mampu memodulasi proses fagositosis oleh sel makrofag. Nah ini sudah terbukti, ini sudah ada hasil risetnya, ya. Nah lalu lauric acid juga bekerja ini sebagai antibakteri, ya, atau sebagai antivirus, ya. Dia dengan cara menghancurkan membran sel, menginaktivasi enzim, lalu mendenaturasi protein, ya itu pada bakteri, ya, ada bakteri. Nah sedangkan pada virus, ya, dia bekerja dengan cara menghancurkan envelope virus. Tadi kita di awal envelope itu seperti membran lah ya. Itu terdiri dari lipid juga kan ya? Ya benar. Minyak gitu kan? Benar ya. Nah envelope virus ya. Lalu menghambat perkembangan masa maturitas pada siklus replikasi. Ya, jadi dia menghambat replikasi. Jadi nggak bisa memperbanyak. Iya, memperbanyak dirinya dihambat oleh lauric acid. Dan yang ketiga, dia mencegah ikatan protein virus pada membran sel host. Nah, pada inangnya, ya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah hasil riset. Lauric oil telah diketahui secara klinis meningkatkan kadar CD4, CD8 dan T limfosit dalam darah ini. Ini ada pengaruhnya ke ada hubungannya ke sel T helper, ya. Itu ada sel T supresif, itu banyak lagi sebenarnya. Oke, next. Nah, kalau minor konstituen, jangan khawatir, kita cerita tadi vitamin A, bahkan di minyak goreng sendiri difortifikasi vitamin A, jadi tidak perlu khawatir, ya. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena vitamin A itu memiliki peran penting dalam pemeliharaan sel epitel, ya, itu jaringan di pernafasan, pencernaan maupun penglihatan. Ya, makanya kalau minum atau banyak-banyak mengkonsumsi karoten itu sangat bagus untuk mata, ya. Nah, vitamin A juga berperan pada imunitas seluler yang melibatkan sel darah putih, ya. Nah, baik mononuklear dan polinuklear. Ya, ini serta sel natural killer. Oke. Lalu ada vitamin E atau tocopherol, ya. Ini terdapat di eritrosit dan lipoprotein plasma. Banyaknya di situ. Nah, fungsinya itu menjaga atau melindungi membran sel dan menjaga permeabilitas membran. Di sini ini mempengaruhi sistem imunitas, terutama sel T helper, ya, sehingga dalam berinteraksi dengan antigen. Jadi sangat baik dikonsumsi. Semua material yang memiliki banyak vitamin E-nya. Makanya saya pasti kita sering mencari-cari vitamin-vitamin yang punya vitamin C, vitamin E gitu ya. Jadi secara bahasa sederhananya mungkin bisa dibilang kelapa sawit ini mengandung vitamin E, di mana vitamin E itu bisa memperbaiki permeabilitas membran kita. Jadi kalau misalnya membran kita itu baik, si virus itu tidak bisa menjadi host kita gitu. Ya, analoginya mungkin bisa seperti itu. Benar. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman di rumah itu tidak perlu khawatir. Ya, bahwasannya memang kalau tubuh kita kuat, tidak gampang menjadi hostnya virus ini gitu. Iya, kalau tubuh kita kuat, pasti virus tidak akan bisa mempengaruhi tubuh kita. Gitu. Ya, analoginya kalau misalnya kita punya tentara 10, ya, terus ada penjahat hanya 2 orang, saya rasa penjahatnya akan kabur atau penjahatnya juga akan mati. Itu kira-kira begitu. Nah, oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ada tocotrienol. Ya, tocotrienol juga hampir sama. Semuanya sama-sama berefek terhadap meningkatkan respon imun spesifik maupun non spesifik, itu sama semua. Ya, kenapa? Pada hakikatnya antioksidan itu mempengaruhi atau mempertahankan kerusakan sel atau membran sel dari suatu oksidasi.
Gitu. Kalau misalnya dia mampu mempertahankan membran sel dari oksidasi, ya, maka membran tersebut terlindungi, ya, dan tidak akan ya kita katakan tidak akan mudah diserang, Iya, betul. kan gitu tadi ya. Nah, lalu yang paling terakhir ada squalen. Nah, squalen ini sebenarnya kalau nanti bisa cari-cari di internet ya, squalen ini sebenarnya sudah pernah digunakan sebagai adjuvan. Ya, Tapi obat gitu juga ya? iya, sebenarnya dia menjadi adjuvan pada vaksin H7N9. Ya, dan ternyata hasil risetnya ya meningkatkan respon imun humoral untuk menghadapi virus H7N9 dan H7N7. Itu squalennya dari sawit juga? Pada saat lain itu ada sebenarnya kalau sumber lain squalen itu ada di ini ya, Ikan ya? Ikan ya. tapi mungkin secara ekonomis ya Iya. lebih dari kelapa sawit. Tidak perlu khawatir sebenarnya ketika kita menggoreng ya, itu akan ketika kita makan ya, jadi ketika kita makan suatu gorengan sebenarnya tidak akan mempengaruhi atau pastinya mineral-mineral konstituen itu terikut. Nah, hanya saja treatment kita ya, treatment kita ketika menggoreng itu mungkin yang 3 kali, ada yang 4 kali ya. Apalagi di abang-abang gorengan ya kita Iya, tahu itu udah berapa kali. Benar. Abang-abang gorengan kita nggak tahu itu udah berapa kali gitu ya. Bisa udah sampai warnanya keruh sekali gitu ya. Nah, kita nggak tahu antara itu logam atau itu material makanan gitu ya. Sehingga memang kalau itu memang logam ketika masuk ke dalam tubuh ya, maka tubuh karsinogenik dan tubuh akan merespon. Iya, betul. Gitu. Itu yang disebut sebagai respon imun. Salah satunya itu. Gitu. Jadi mungkin ada tadi pertanyaannya juga ya, yang kalau saya tidak salah mengkonsumsi minyak goreng menyebabkan batuk ya. Iya, ada. Saya tidak salah, saya baca tadi sedikit. Sebenarnya belum ada yang bisa menjawab bagaimana reaksi dan aksi dari minyak sehingga menyebabkan sesak nafas. Gitu, ya. Tapi ada beberapa literatur yang mengkaitkan kalau misalnya kita menggunakan hasil gorengan beberapa kali, maka yang tadi saya bilang akan masuk material lain, kan gitu ya, material yang asing, bisa dia transfer, bisa dia logam, bisa dia mungkin residu-residu lain yang dianggap tubuh merespon bahwasannya itu radikal, itu antigen, itu sesuatu yang harus kita buang dari tubuh. Nah, proses fagositosis itu membutuhkan banyak O2 ya, tapi memang sebenarnya proses itu molekular, jadi O2 yang dikonsumsi juga tidak sebanyak O2 yang kita masuk sebenarnya, tapi memang beberapa literatur mengkaitkannya ya, proses fagositosis tersebut membutuhkan O2 yang banyak gitu. Nah, jadi ada yang mengkaitkannya seperti itu, tapi secara klinis memang belum ada yang bisa menjawab apakah memang minyak sawit. Nah, betul. Apakah minyaknya yang membuat dia jadi berlendir? Apakah dia yang menyebabkan gatal tenggorokan? Berarti Atau minyak sawit atau minyak goreng itu bukan alergen ya, Pak? ya, bukan alergen, tapi mungkin material yang dibawanya. Itu yang alergen. Iya. Polen lah, apalah itu Iya, yang jadi benar. alergen ya. Benar sekali. Jadi ada material lain yang mungkin masuk ke dalam tubuh sebagai alergen. Gitu. Cukup illuminating sekali ya jawaban dari Bapak Ahmad Ghazali Sofwan ini. Mari kita lanjut lagi ke pertanyaan online yang lainnya. Sudah datang kepada saya pertanyaan dari Facebook ya ini ya, dari Bapak Doni Manalu. Nah, pertanyaan beliau ada 3. Yang pertama adalah apakah ada batas maksimal konsumsi minyak goreng dalam sehari? Yang kedua, apakah minyak goreng dapat diproduksi sendiri kalau UMKM atau skala rumah tangga? Apakah ada standar tertentu, ada indeks-indeks tertentu yang harus dipenuhi, atau yang ketiga, sudah sejauh mana upaya PPKS dalam menangkal diskriminasi sawit terhadap isu kesehatan dengan penelitian dan pengembangan? Terima kasih. Oke, kita bahas yang pertama. Tadi yang pertama, kalau saya tidak salah, ceritanya tentang berapa limit ya, Limit penggunaan minyak goreng. Ya, oke. Kalau kita cerita seberapa besar kita mengkonsumsi minyak, sebenarnya tidak perlu khawatir karena minyak tersebut pun masuk ke dalam tubuh, ya dia tidak langsung serta merta akan terkumpul di dalam tubuh, gitu ya, atau dia akan mempengaruhi efek metabolisme yang lain atau bagaimana ya. Tapi dia bisa disimpan di jaringan adiposa, bisa langsung di metabolisme, seperti itu. Jadi sesederhananya
ya konsumsilah minyak sawit ya, atau gunakanlah minyak goreng sawit itu ya seyogyanya gitu, ketika goreng, masak gitu ya. Nah, ataupun ketika nanti dikonsumsi, ya kita pernah sih melakukan riset ya, riset seberapa maksimum minyak ya yang bisa ditahan oleh tubuh ya, yang tidak menyebabkan toksik. Iya. Ya, sebenarnya jauh sekali. Efek toksiknya itu punya, kalau kita katakan sebuah dosis, itu dosisnya besar sekali. Range dosisnya besar sekali. Jadi saya rasa untuk dikatakan toksik tidak ada limit lah. Kecuali memang diminum Langsung waktu gitu ya. Itu sebenarnya ya jangan seperti itu juga gitu ya. Nah, secara rasional lah. Kita mengkonsumsi minyak sawit itu secara rasional ya. Karena tubuh kita juga merespon kebutuhan gitu. Di dalam tubuh kita bisa jadi ya provitamin A-nya itu masih tersimpan di jaringan adiposa. Gitu. Jadi ketika dia dibutuhkan maka dia akan dikeluarkan, lalu dia akan di metabolisme jadi vitamin A kan gitu ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, juga hasil riset kita ya, hasil riset kita juga menyatakan kalau dia terlalu banyak juga dia tidak akan melambung tinggi, dia akan steady state, dia akan naik, dia akan memiliki kadar yang normal atau netral gitu dalam kurun waktu ya. Kita sudah punya risetnya gitu. Nah, terus yang kedua tadi pembuatannya Ya. minyak goreng biasa ya, skala rumah tangga. ke rumah tangga. Sebenarnya kalau misalnya punya sawit ya, punya sawit di kebunnya ya, punya sawit di di pekarangan rumahnya, sederhana sekali ya. Misalnya katakan punya sawit, lalu ya ikutilah proses di pabrik sedikit-sedikitnya ya, harus direbus ya, harus diberondolin ya, lalu harus diperas, minyaknya itu disaring, yang fraksi cairnya itu digoreng, itu bisa. Tapi ya harusnya ada proses lainnya seperti pemurnian. Ya, karena ada beberapa karakter atau beberapa material yang tidak seharusnya kita konsumsi. Seperti contohnya? Ya, kita bisa katakan seperti getah, Oh iya ya. ya, fosfolipid, atau ya getah lah yang paling ini ya, karena memang gam itu ada di minyak sawit. Makanya proses pemurnian minyak sawit itu salah satunya adalah degamming. Iya betul. Nah, degamming. Nah, degamming itu membuat getahnya, logam-logamnya yang terbawa itu terbuang. Nah, yang kedua itu adalah tentang netralisasi. Ya, netralisasi atau kita bisa menyebutnya semacam penetralan asamnya. Karena ya kita ketahui bahwasannya minyak sawit itu atau minyak nabati pada umumnya terkena air, maka akan terjadi hidrolisis yang menyebabkan asam lemak bebas terbentuk. Oh, iya. Kan gitu ya, fatty acid, free fatty acid, ya FFA. Meskipun di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita, free fatty acid itulah yang akan dimetabolisme, sehingga trigliserida itu akan dipecah nantinya. Tapi seperti tadi dalam slide saya, yang baik adalah trigliserida yang mengandung asam oleat yang berada di posisi nomor 2. Oh iya, SN2. Iya, kalau kita tidak bisa mengkontrol asam palmitat untuk masuk di dalam tubuh, ya, andai kata kita tidak menetralkannya, ya, andai kata palmitatnya dibiarkan masuk ke dalam tubuh, ya, artinya tubuh tidak merespon SN2, tapi palmitatnya ikut terserap. Gitu. Jadi kondisi palmitat seperti itu yang bisa menyebabkan tingginya kadar LDL di dalam darah. Gitu ya. Mungkin untuk ya proses pembuatan minyak goreng itu sendiri bisa melihat replika pembuatannya di Oil Palm Science Technology kita ya. Ada di Jalan Brigjen Katamso 51, mungkin bisa dicari-cari di Google Map atau apa bagi Pak Doni Manalu yang memang benar-benar tertarik untuk membuat minyak goreng sendiri, langsung aja datang ke sini. Di sana bakal ada pakarnya juga akan mendampingi. Kemudian oh ya, ada yang pertanyaan ketiga ini. Sejauh mana upaya PPKS dalam menangkal diskriminasi sawit terhadap isu kesehatan? Oke, ya dari zaman dahulu sebenarnya ya, dari zaman dahulu ya, bahkan sebelum saya masuk di PPKS ini juga sebenarnya sudah banyak upaya-upaya para peneliti atau para pendahulu kita untuk menangkal seluruh isu negatif terkait kesehatan, ya, atau diskriminatif, ya. Nah, apa yang tidak? Dulu saya masih ingat sekali kita membuat petisi, kita mengirimkan kepada US FDA ya, terkait tentang trans fat. Mereka mengisukan bahwasannya trans fat
ada pada produk-produk minyak nabati, terutama minyak sawit. Nah, itu kita mengirimkan suratnya langsung ke USFDA, ya, bahwasannya yang berada di lokal market Indonesia, ya, itu sangat kecil transfernya, gitu. Ya, sangat kecil transfernya, sehingga kalau USFDA mengeluarkan suatu batasan limitnya, maka beberapa produk yang tersebar di Indonesia itu berada di bawahnya. Sehingga kita bisa katakan bahwasannya ya, kenapa bisa muncul transfer gitu? Karena produk-produk di Indonesia ini tidak memerlukan hidrogenasi parsial untuk membuat minyaknya itu lebih padat, ya, kecuali kasus-kasus tertentu, ya, mungkin pembuatan cocoa butter, ya kasus-kasus tertentu lah. Oke, berarti udah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Inal Buncit. Sebenarnya ini pertanyaan hampir-hampir sama nih, tapi ini ada buntutnya pertanyaannya. Tapi kenapa ya pada saat saya dan istri program hamil, dokter SPOG-nya tidak menyarankan makanan yang digoreng? Apakah salah proses pembuatan makanannya atau di minyak gorengnya? Jadi yang salah tuh yang mananya gitu? Oke. Memang kalau kita cerita, ya saya bukan dokter ya, saya seorang apoteker, jadi memang bisa ya menjamu jawabannya hanya segelintir saja ya. Tapi yang saya tahu, ya, meskipun teman-teman yang sedang hamil mengkonsumsi minyak goreng, ya, sebenarnya itu bukan menjadi masalah besar. Tapi, ya, saya jujur saja bahwasanya, tapi ada langkah-langkah terbaik yang menjadi pilihan, kan gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu hamil, memang kita bisa sarankan, ya, coba mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang tidak banyak mengandung lemak. Sebenarnya seperti itu. Ya, hakikatnya seperti itu. Jadi tidak hanya minyak goreng aja ya? Iya, tidak hanya minyak goreng saja. Benar. Nah, hindari sebaiknya. Ya, benar. Tapi, kenapa saya bilang seperti itu? Lebih baik mengkonsumsi ikan. Saya pernah baca statement seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia memiliki komposisi asam lemak di atas C20. Ya, C20. Jadi memang C18.1 ya, itu asam oleat, C18.2 itu linoleat, ya, C18.3 itu linolenat, ya, oke. Lalu ada EPA, AH, dan DHA. Ini tidak ada di sawit. Iya, DHA-nya ya. Nah, tapi ini bisa diperoleh dari sumber-sumber lain, ikan misalnya. Nah, dan diharapkan, nah ini yang saya katakan tadi, kita punya data. Ketika kita melakukan penggorengan terhadap beberapa jenis ikan dan minyak sawitnya kita tampung, minyak gorengnya kita tampung, kita analisis EPA, AH, dan DHA-nya terikut. Ya, memang ada terikut, tapi memang sedikit. Lalu kita coba ekstrak ikannya yang sudah kita goreng, di situ tetap masih banyak, gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ternyata kalau misalnya makan ikan-ikan tersebut itu tidak serta-merta digoreng. Ya. Gitu. Tapi ini hanya case-nya hanya untuk ibu hamil, ya, ibu hamil, ya. Nah, tapi ada satu statement yang ingin saya luruskan. Penggunaan minyak inti sawit itu baik digunakan pada ibu hamil maupun menyusui. Nah, breast milk itu, ya, komposisi utamanya adalah lauric acid. Asli itu ya Pak? Ya, dan ada riset sebelumnya yang kita tahu dia mengkonsumsi lauric acid, ya. Before treatment, ya, kita bisa temukan ada asam lemak trans pada ASI-nya. Dan itu saya rasa seluruh, ya, rata-rata ibu-ibu di Indonesia mungkin ketika dites ASI-nya akan ada asam lemak transnya. Penggunaan salah satu lauric oil, ya, penggunaan lauric oil pada ibu menyusui itu mampu menurunkan asam lemak trans dan meningkatkan asam lauratnya. Ini sangat berpengaruh terhadap baby-nya, gitu. Nah, lalu ada juga terjadi peningkatan sistem imun, ya, sistem imun bagi tubuh ibunya. Jadi saya rasa lauric oil itu sangat baik konsumsi. Jadi pada intinya minyak sawit itu masih tetap aman ya, baik Iya. untuk
fase maternity maupun post maternity, Benar. insya Allah nggak ada Insya Allah tidak. nggak ada yang bisa membahayakan. Ya. Ya, lanjut lagi pertanyaannya, ada yang mengenai margarin dan mentega. Ini dari pertanyaan Bu Wicak D. Pak Ghazali, minyak sawit adalah minyak sehat, dapat dijadikan banyak produk. Mohon dijelaskan komposisi margarin dari minyak sawit versus margarin dari minyak lainnya. Oke. Kalau untuk minyak nabati ya, untuk margarin sendiri dari minyak sawit ya, sebenarnya komposisinya itu tidak jauh berbeda dengan minyak nabati lainnya. Hanya saja fraksi padatnya biasanya itu menggunakan hydrogenated oil, partial oil ya, atau hydrogenated oil partial, seperti itulah biasanya fraksi padat untuk material pembuatan margarinnya. Oke. Atau banyak jalur sih, ada interesterifikasi ya, banyak jalur untuk membuat margarin ini sebenarnya. Kalau di minyak sawit biasanya menggunakan refining, bleaching, deodorizing, pump stearin ya, dikombinasi dengan refining, bleaching, deodorizing, pump olein. Nah, oke. Nah, kedua material tersebut ya, stearin dan olein tadi itu yang memiliki komposisi ya, memang itu menjadi riset lah dari BPKS dan diketahui komposisi terbaiknya. Nah, dari komposisi terbaik tersebut pun kita dapatkan bahwasannya ya, margarin tersebut lebih baik dibandingkan butter. Kalau butter itu kan biasanya dari lemak hewan ya. Iya. Nah, tapi kalau susu ya. Nah, kalau margarin itu dia dari minyak nabati. Nah, kalau margarin yang tidak dari sawit biasanya dari hydrogenated partial. Ya. Trans fat lagi berarti. Betul. Nah, ada juga yang mengkombinasikan margarinnya ya. Ada juga yang mengkombinasikan RBDPS ya, palm stearin tadi, yang dengan palm olein dengan palm kernel olein. Ada juga. Gitu. Jadi ini modifikasi margarin itu sudah banyak terjadi di kalangan kita sekarang. Ya. Meskipun memang minyak nabati antara RBDPS dengan RBDPO itu pastinya lebih tinggi sih palm stearin untuk menjaga konsistensi kepadatan dari margarin. Mungkin lanjut lagi karena temanya agak mirip nih, pertanyaan dari Iqbal Sir. Jadi mana ini yang lebih sehat? Minyak kelapa sawit ini maksudnya minyak goreng mungkin ya, atau mentega? Mana yang lebih sehat? Oke, saya jawab. Penggunaannya mungkin hampir mirip. Ya. Kalau minyak goreng itu bisa digunakan beberapa kali. Ya. Kalau margarin secukupnya. Itu dari sisi penggunaan. Karena margarin ini dia mengandung air. Ya. Dia mengandung air. Dia mengandung emulsifier, dia mengandung air untuk proses di dalamnya gitu. Jadi pasti berbeda. Ketika kita menggoreng dengan menggunakan margarin itu tuh asapnya tuh lebih tinggi, lebih banyak ya. Iya benar. Ya, lebih clouding ya. Ada kepulan asap ya. Itu air yang asap. Nah, tapi cita rasanya ya ada orang yang maunya itu lebih crispy. Biasanya kalau mau crispy ya biasanya menggunakan minyak goreng gitu ya, atau mau lebih renyah ya biasanya lebih minyak goreng, atau ada juga frying shortening namanya ya. Frying shortening itu biasa digunakan di fast food ya. Nah, deep frying gitu, ya kan. Nah, tapi kalau untuk margarin sendiri ya bisa digunakan untuk menggoreng ya, tapi mungkin hasil dari yang dimasak atau hasil dari yang digoreng itu mungkin tidak serenyah kalau misalnya dari goreng biasa. Sebenarnya ada riset kita yang terkait itu. Nah, memang dari hasil dan kesimpulannya, dari tingkat kerenyahannya ya atau kerapuhannya, yang terbaik itu memang adalah minyak goreng. Ya, memang nomor satunya di frying. Ya, itu tadi kan pertanyaannya antara minyak goreng dengan margarin kan gitu ya. Nah, di antara keduanya banyak yang memilih minyak goreng. Gitu. Tapi lebih praktis yang mana? Lebih sehat yang mana? Kan gitu pertanyaannya. Trade off ya sebenarnya. Iya. Kalau ngejar yang enaknya ya dapat ini. Sebenarnya ini kalau gitu ngejar ya. yang sehatnya gitu. Benar. Mau yang mana nih gitu. Kalau margarin sekali pakai udah selesai. Iya. Gitu. Dan tidak ada kalimat dua kali pakai atau 3 kali pakai. Sehat mungkin di situ. Iya, ya. benar. Itu mungkin
bisa dilihat dari bagaimana cara kita menggunakannya dan bagaimana cara kita memperlakukannya. Pertanyaannya masih banyak nih Pak ya. Oh gitu ya. Baik. Alhamdulillah netizennya tertarik sekali nih Oke. kayaknya nih. Ada pertanyaan dari Franciscus Pasaribu. Izin bertanya, kita tahu CPO bisa menjadi asam laurat, asam linoleat, asam oleat dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana prosesing pendegradasiannya? Terima kasih. Oke. Kalau di tubuh saya bisa jawab, gitu ya. Kalau di tubuh saya bisa jawab. Iya, iya. Ya. Tapi kalau untuk dari secara kimianya, mungkin nanti ada ahlinya yang bisa menjawab. Tapi sepengetahuan saya, di pabrik oleochemical itu ada yang disebut namanya splitting. Pemisahan. Ya, pemisahan, splitting. Ya, jadi dia itu dipisahkan berdasarkan titik leburnya. Gitu. Ya, tapi kalau secara spesifik bagaimana prosesnya mungkin itu lain lah, bukan saya mungkin yang bisa. Jadi indikatornya itu titik leburnya tadi yang Iya, bisa. ya, titik leburnya. Terus titik uapnya lah, karena kan dia harus dipisahkan berdasarkan penguapannya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, yang barusan itu adalah pertanyaan terakhir, dan bagi netizen atau sobat sawit yang masih bertanya-tanya, masih tetap bisa tulis pertanyaannya dan kami akan menjawab itu secara online juga. Tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, dan kita akan lanjut ke break sekarang sambil kita memilih pertanyaan terbaik dan untuk meresum kesimpulan dari bincang pakar kita kali ini. Jadi sobat sawit semua jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara kita akan mengumumkan 3 orang penanya terbaik. Oke sobat sawit semua, akhirnya kita hampir ada di penghujung acara dan kita akan umumkan ya pertanyaan terbaik, yaitu yang pertama diberikan kepada yang dari entomologi UPN mungkin ya, pertanyaan tentang WHO. Selamat kepada Bapak Entomologi UPN yang saya juga nggak tahu nama aslinya. Terus yang kedua adalah untuk yang dari pertanyaan online tadi ya, yang Pak Franciscus yang bertanya tentang pendegradasian dari proses minyak sawitnya tadi. Itu adalah pemenang kedua, selamat sekali lagi. Dan yang terakhir adalah dari Facebook, itu Bapak I Putu Swastika. Ya, kita sudah mengumumkan 3 pemenangnya. Nanti tim kami akan menghubungi para sobat sawit yang menang tadi. Dan terima kasih atas segala partisipasi yang diberikan. Tapi sebelum itu, kami akan menyimpulkan paparan dari bincang pakar hari ini bahwa kesimpulannya adalah minyak sawit itu sangat sehat dan sangat aman untuk dikonsumsi, apalagi selama pandemi COVID-19. Segala kabar negatif yang mengatakan bahwa minyak sawit itu tidak sehat adalah tergantung dari bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita mengetahui kandungan dari minyak sawit itu sendiri. Bahkan kalau minyak sawit sendiri dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kelapa sawit itu mempunyai fatty acid yang lengkap dan juga minor konstituen yang lebih lengkap lagi, sehingga manfaatnya dapat kita rasakan di aspek kesehatan. Jadi mungkin sekian dari kami. Bagi sobat sawit lainnya yang masih tertarik dengan webinar kami di masa pandemi ini, tonton terus dan simak terus media sosial kami, dan jangan lupa untuk klik like atau subscribe dan follow di Instagram. Dan sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sawit gagah perkasa, anugerah dan kebanggaan bangsa. Tumbuhlah subur, sawit lestari di tanah tercinta